Ini yang ada, kalau dalam riwayat 70 orang yang punya komitmen pengen kembali bertaubat, itu disebutnya dalam Al-Qur'an kan inna hudna, sesungguhnya kami ingin kembali. Hudna atau tahawud. Nah, atau Yahudi, dari sinilah muncul istilah Yahudi, artinya dari kelompok Bani Israel yang berjanji ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini versi yang pertama, asal muasal muncul nama Yahudi. Framing mereka seakan-akan mereka ini penguasaan Palestina, itu tanah yang dijanjikan. Nah, akhirnya disitulah ada seorang anak kecil yang Allah berikan karomah dengan ketapelnya atau dengan batunya itu membunuh Jalut. Itulah Nabi Allah Daud alaihissalam. Yahudi itu dari mana sih? Yang pertama yang ingin kami luruskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu agama dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan telah mewasiatkan Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya, dan juga Nabi Allah Yaqub mewasiatkan kepada anaknya. Apa katanya? Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabi Yakub, begitu juga kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagi kalian satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Itu jelas Allah katakan. Jadi Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim membawa agama Islam, jelas. Begitu juga Nabi Musa. Kalau kita buka Al-Quran, surah Yunus. Di surah Yunus kita lihat, kita bacakan ayatnya, surah Yunus ayat 84 kalau tidak salah. Iya betul, ini menarik. Wa qala Musa, dan telah berkata Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, Bani Israel maksudnya. Apa kata Nabi Musa? In kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka hendaklah bertawakallah kepada Allah. In kuntum muslimin, kata Nabi Musa, jika kalian orang-orang yang menyerahkan diri, jika kalian betul-betul seorang muslim, agamanya Islam, orangnya disebut muslim. Kita lihat juga dalam Al-Quranul Karim bagaimana tentang Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu membawa agama Islam. Allah yang katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah kita lihat ayat 111. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, itu kaum Hawariyun, an amanu bih wa bi rasulih, kata Allah, berimanlah kepadaku dan rasulku, maksudnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Qalu, maka mereka kaum Hawariyun menyambut berkata, amanna, kami beriman, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, sesungguhnya kami orang-orang muslim. Dan Allah perjelas lagi dalam surah Al-Imran, ini yang sangat jelas spesifik. Di dalam surah Al-Imran ayat 67, bagaimana Allah katakan penegasan tentang Nabi Allah Ibrahim, maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Ibrahim bukan seorang Yahudi maupun bukan seorang Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Nabi Allah Ibrahim adalah seorang yang lurus, membawa agama yang hanif, yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah dia Ibrahim termasuk golongan orang-orang yang musyrik gitu. Jadi ini perlu kita luruskan bagaimana Allah dari dulu yaitu hanya membawa agama satu, yaitu agama Islam. Nah, tentang sekarang kita sedikit Bani Israel, kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana Nabi Yakub ini mempunyai nama, yaitu nama lain dari Nabi Allah Yakub, yaitu Israel. Israel itu artinya dalam bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Karena Nabi Yakub ini mempunyai kelebihan orang yang paling dekat sama Allah dalam ibadahnya. Saking dia punya suatu masalah, dia bermunajat sampai matanya itu bengkak. Dalam riwayat sampai matanya buta. Saking betul-betul munajat kepada Allah. Itu kelebihan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Makanya disebut yaitu Israel, yaitu hamba Tuhan atau hamba Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi Allah Yakub, kita sama-sama mengetahui beliau punya istri 4. Ya, istri 4, yaitu yang pertama, dari istri yang pertama Laiyah namanya. Laiyah. Ini mendapat 6 anak. Rawin, Sam'un, Lewi, Yahuza, Yesakir, dan Zebron. Dari istri kedua namanya Rahel mempunyai 2 anak, yaitu Nabi Allah Yusuf, Nabi Yusuf dan Benyamin. Dari istri ketiga namanya Zulfa atau Zaliha, dapat 2 anak juga, namanya Za'ad dan Asyir. Dan dari istri keempat namanya Bariha, dapat 2 anak yang bernama Dana dan Natali. Nah, ini 12 anak Nabi Allah Yakub ini. Dari 12 inilah disebut Bani Israel. Artinya dari Bani Israel ini semua bermuara dari ke-12 anak Nabi Allah Yakub. Nanti kita lihat apakah yang sekarang Israel ini masih nyambung ke Bani Israel ini. Nanti insya Allah dikit-dikit kita akan bahas. Nah, singkat cerita, kita sama-sama tahu dalam Al-Quran Nabi Allah Yusuf ini dijahatin sama saudara-saudaranya. Dijahatin sama saudara-saudaranya. Allah abadikan dalam surah Yusuf bagaimana beliau pengen dibunuh, dibuang, ditaruh sumur. Akhirnya saudara-saudaranya ini berkonspirasi, seakan-akan bilang kepada ayahnya Nabi Yakub bahwasanya Yusuf itu telah dimakan serigala, dengan membuat yaitu jubah seakan-akan dilumurin darah, seakan-akan Nabi Allah Yusuf ini sudah mati, meninggal, yaitu dimakan serigala. Dari sini aja udah ketahuan asal Bani Israel ini ayahnya aja dibohongin. Ayahnya dibohongin, udah ketahuan. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Yusuf. Dan teman saudara sekandungnya aja mau dibunuh, saudara kandungnya, apalagi yang lain. Nah, dari situ singkat aja Nabi Allah Yusuf ditemukan yaitu sama keluarga kerajaan Mesir, ya, sama keluarga Zulaiha, yang di mana singkat cerita Nabi Allah Yusuf dengan ilmunya, dengan akhlaknya yang tadinya menjadi orang biasa, akhirnya diangkat menjadi bendaharawan di Mesir, sampai akhirnya memegang kekuasaan di Mesir. Inilah Nabi Allah Yusuf yang luar biasa, dia nggak dendam. Saudara-saudaranya dulu pernah ngejahatin, ditampung di Mesir. Nah, Bani Israel ketika itu beranak pinak di Mesir, ya, berkembang dan mempunyai keistimewaan berkat Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Allah Yusuf meninggal, Bani Israel ditindas sama Fir'aun. Fir'aun di sini maksudnya seorang raja, orang Mesir nyebut raja namanya kan Fir'aun, Habib ya. Nah, akhirnya ketika dia ditindas sama Fir'aun di Mesir sampai, nah ini intinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Allah Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Bani Israel keluar dari Mesir dari kejaran penindasan dari Fir'aun. Dan Bani Israel ketika itu diselamatkan Nabi Musa membawa Bani Israel dari keluar dari Mesir, bahkan Fir'aun ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kekufuran Bani Israel. Nabi Musa sudah lewat, sudah menolong Bani Israel keluar dari Mesir. Ternyata mereka membuat kekufuran. Ketika Nabi Musa sedang di Gunung Tursina bermunajat, mereka akhirnya yang diprovokasi sama Samiri, sudah mulai musyrik, menyembah patung anak sapi dari emas. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika itu Nabi Musa turun, kaget kenapa umatnya ini seperti ini, kok musyrik seperti itu. Akhirnya ketika itu Bani Israel Allah berikan azab karena ulahnya yaitu musyrik, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menyembah anak lembu sapi. Nah, Allah masih berikan kesempatan dan mereka pengen bertobat. Mereka pengen bertobat, akhirnya Nabi Musa mendoakan mereka. Masih baik Nabi Musa. Dan Allah memberikan mereka kesempatan untuk taubat. Nah, orang yang punya komitmen ini, yang ada, kalau dalam riwayat 70 orang yang punya komitmen pengen kembali bertaubat, itu disebutnya dalam Al-Quran kan inna hudna, sesungguhnya kami ingin kembali. Hudna atau tahawud. Nah, atau Yahudi, dari sinilah muncul istilah Yahudi, artinya dari kelompok Bani Israel yang berjanji ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini versi yang pertama, asal muasal muncul nama Yahudi, yang segolongan mereka yang musyrik, tapi mereka hudnah, mereka ingin kembali. Akhirnya mereka berkomitmen di situ, pengen kembali ke jalan Allah. Akhirnya di situ disebut namanya Yahudian. Gitu.
Itu asalnya. Nah, akhirnya nggak sampai di situ. Bani Israel ternyata sudah diberikan kesempatan, masih aja. Yang tadinya 70 orang ini pengen bertaubat, udah pengen kembali ke jalan Allah. Allah perintahkan untuk Nabi Musa membawa mereka masuk ke suatu wilayah, yaitu Kanaan, Palestina. Nah, ini yang menarik. Ya. Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Kita buka surah Al-Ma'idah ayat 21 nih sampai 24 nih. Ini yang menarik nih, Beb. Akar masalahnya di sini nih. Kita buka, kita bacakan ayatnya. Apa ini kata mereka nih? Padahal mereka udah komitmen pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka mengatakan, Allah abadikan, sebentar kalau nggak salah. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 24, ketika Nabi Musa pengen ngajak mereka masuk ke sekarang Kanaan, itu Palestina, Allah yang memerintahkan, ya Musa, ajak mereka masuk ke dalam sana. Karena di situ tempat, yaitu nenek moyang mereka, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Yakub. Ya, tapi di situ, Habib, itu bukan tanah kosong, sudah ada penduduk Palestina di situ. Artinya Allah mereka masuk, ya, Allah memerintahkan mereka masuk untuk hidup berbaur bersama mereka, bukan untuk menguasai ini tanah, apalagi buat kerusakan. Ya, tapi orang Yahudi ini nggak mau masuk karena dia takut berperang sama penduduk asli sana. Bahkan orang Yahudi mengatakan, qalu, mereka berkata, ya Musa, inna liman tadkhulaha abada madamu fiha. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Itu kata mereka. Kami nggak mau, karena mereka nggak mau bertempur. Mereka takut, karena penduduk sana katanya gede-gede. Ya. Padahal mereka lupa, mereka didampingin sama Nabi Musa. Dan Nabi Musa ke sana, ngajak mereka ke sana atas perintah Allah, bukan untuk bertempur. Apa jawaban mereka nih? Fadhab anta warob buka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergi saja engkau sama Tuhan engkau berperang, kami duduk di sini, nanti udah menang baru ajak kami. Nah, di sini Anda pengen garis bawahi framing mereka seakan-akan mereka ini pengen nguasain Palestina, itu tanah yang dijanjikan. Seakan-akan kata mereka, padahal itu maksud di situ kalau kita lihat sejarah, Allah suruh Nabi Musa bawa Bani Israel untuk masuk ke tempat itu. Tetapi tempat itu sudah ada penduduknya asli Palestina. Allah menginginkan mereka hidup berbaur. Karena situ ada napak tilas, yaitu nenek moyang mereka. Tapi mereka ketika mau diajak sama Nabi Musa masuk, mereka kagak mau. Mereka mengingkari Nabi Musa. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka. Allah tidak akan memberikan mereka untuk masuk ke sana selama-lamanya. Seperti itu. Akhirnya Nabi Musa meninggal, ternyata benar. Mereka nggak bisa masuk ke dalam Baitul Muqaddas, ya, karena mereka mengingkari ajakan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah ini, Beb, jadi banyak orang salah paham, wah itu kan Israel katanya tanah dijanjikan. Bukan. Sebelum Nabi Musa ngajak mereka masuk, udah ada penduduk asli sana. Dan Allah menginginkan supaya mereka hidup berbaur, tapi mereka mengatakan, saya takut, saya nggak mau, nanti saya berperang lagi. Jadi memang Bani Israel ini pengecut sebenarnya. Pengecut. Begitu, Habib. Kurang lebih. Masya Allah ya, cerita yang lengkap sekali dari Habib Idrus tadi mengenai sejarah Bani Israel dari mulai zaman Nabi Yakub. Ya, Masya Allah. Lantas Habib, mulai ada istilah Yahudi itu dari mana, Habib? Nah, mulai ada istilah Yahudi yang tadi, yang pertama ada beberapa pendapat ya, yang tadi Al-Fagir sampaikan, ketika mereka menyembah patung anak sapi, ketika itu mereka ingin komitmen kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf kalau nggak salah tuh ayat 148 152, mereka berkomitmen inna hudnah, kami ingin kembali. Yahudi artinya, akhirnya dibilangnya Yahudi, yaitu kami yang ingin kembali. Orang yang pengen balik gitu. Balik lagi, tapi akhirnya memang watak mereka dikasih kesempatan berkufur lagi nikmat. Kalau Zionisnya? Nah, ini Yahudi dulu, Beb, sedikit. Marhaba. Nah, akhirnya singkat cerita, Beb, sedikit, Nabi Allah Musa meninggal. Meninggal dunia, akhirnya mereka itu tertindas, nggak ada panutan lagi.
Ya, ketika Allah perintahkan Nabi Musa sendiri diingkari. Sampai akhirnya mereka ini pengen ditindas sama Jalut, kalau kita tahu dari Jalut. Jalut. Mereka raksasa Bani Israil pengen ditindas, pengen diperangi sama Raja. Mereka takut. Akhirnya Allah mengutus nabi, yaitu untuk memberikan informasi kepada mereka, Nabi Allah Samuel. Gitu kan. Ada Nabi Samuel. Nabi Samuel memerintahkan kepada Bani Israel, kalau engkau ingin menang lawan Jalut, maka engkau angkatlah Talut. Talut buat jadi raja. Buat jadi raja. Waktu itu masih miskin tapi Talut. Masih miskin, makanya ditolak sama Bani Israel. Watak mereka begitu, kalau nggak sesuai sama mereka tolak. Mereka katakan kepada Rasul, oh saya nggak mau, dia orang miskin, dia nggak ada wibawa dan bukan dari golongan kami. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Annalahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki. Nah, akhirnya singkat cerita, Talut atas perintah Nabi Samuel tetap yaitu melawan Jalut. Nah, akhirnya disitulah ada seorang anak kecil yang Allah berikan karomah dengan ketapelnya atau dengan batunya itu membunuh Jalut. Itulah Nabi Allah Daud alaihissalam. Ketika itu Nabi Daud dinikahkan sama anaknya Talut. Ketika Talut meninggal, Bani Israil dipimpin sama Raja David. Kalau menurut mereka Raja David, kalau kita Nabi Daud. Nabi Daud dipimpin. Nah, inilah yang mereka katakan Bani Israil di bawah periode para hakim, para raja. Nabi Daud memimpin mereka makmur sampai akhirnya Nabi Allah Daud meninggal, mereka dipimpin sama, kalau mereka bilang Raja Solomon. Kalau kita Nabi Allah Sulaiman, anak Nabi Daud. Mereka mendapatkan kemakmuran. Nah, ketika Nabi Sulaiman meninggal, nah di sini Beb, Anda mau cerita. Nabi Allah Sulaiman, disinilah asal muasal Taurat diubah-ubah sama mereka. Di sini asal-asal. Ketika Nabi Allah Sulaiman meninggal, mereka ribut. Mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan selatan, di sebelah selatan, itu mereka bikin kerajaan namanya Kerajaan Yahuda. Kerajaan Yahuda Selatan. Kerajaan Yahuda yang di sebelah selatan ini didukung sama dua suku. Karena kan Bani Israil ada 12 kan. Didukung sama dua suku. Dia bikin kerajaan namanya Kerajaan Yahuda. Siapa yang diangkat nih rajanya? Namanya Rehoboam, anaknya Nabi Sulaiman. Rehoboam. Nah, sebelah utara didukung sama 10 suku. Dia namakan Kerajaan Israel. Nah, yang sebelah utara mengangkat raja namanya Yeroboam. Ada satu riwayat, ini Rehoboam, Yeroboam adik kakak, ada satu riwayat, ada yang bilang kakak. Terpecah mereka. Nah, ketika mereka dipimpin sama Rehoboam, anaknya Nabi Sulaiman, mereka meminta agar Rehoboam mengubah isi Taurat yang mereka anggap itu sangat keberatan buat mereka. Di situ mereka, Raja Rehoboam nggak mau. Dia bilang ini sudah ketetapan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, dan juga tetap bersandar kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka jatuhkan nih rajanya sendiri. Disitulah asal muasal Taurat sudah dirubah ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia. Mereka ubah sesuai dengan keinginan mereka, Habib, di situ. Hukum-hukumnya diubah ya. Hukum-hukumnya diubah. Nah, mereka terpecah menjadi dua negara, selatan Yahuda, yang raja utara namanya Israel. Disitulah mereka pecah, akhirnya mereka ditindas, diserang sama kerajaan Babilonia. Nah, kerajaan Babilonia yang kita sama-sama tahu, yaitu Babilonia sekarang ini di Irak, ya, dipimpin sama bernama Nebukadnezar. Nah, orang Yahudi ditindas habis, dijadikan budak ya kan, sampai akhirnya dia mental di mana-mana. Akhirnya ada orang Yahudi ketika itu masuk ke agama Babilonia. Agama Babilonia itu penyembah berhala, Habib. Nah, disinilah kata ulama, masa-masa Yahudi itu dihabisin. Arti dihabisin, satu, keberadaan mereka udah nggak tahu di mana. Yang kedua, mereka dibunuhin. Yang ketiga, mereka udah berasimilasi sama orang Babilonia karena ingin menyembunyikan identitasnya, Habib. Nah, singkat cerita, mereka ditindas sama Babilonia. Akhirnya Babilonia ditaklukkan sama Persia lagi.
sama Persia. Ketika itu Persia ditaklukkan lagi sama Raja Alexander, namanya dari Yunani, Raja Alexander. Bani Israel di bawah pimpinan Raja Alexander, Bani Israel sama ditindas lagi Habib. Dari mereka ada yang akhirnya dari mereka udah terkontaminasi lah, ada yang mengikuti ajaran Yunani, menyembah dewa apa dewa ini, sampai terakhir Yunani ditaklukkan sama Romawi.